kita dapat bertemu kembali di program Pojok IKM ya, yang mana di setiap hari Selasa ya. Nah, Pria akan menghadirkan beberapa pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya, yang mana ini adalah kerjasama kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntung Pandang FM bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut rekan dengar ya. Yang tentunya di setiap minggunya itu pasti berbeda-beda nih narsum-narsum yang hadir di sini. Nah, entah itu bergerak di bidang sasirangan, makanan gitu kan ya, krep ya ataupun yang lainnya. Pokoknya selalu ada ya di program Pojok IKM ini rekan dengar. Dan tentunya siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini yaitu ada Mbak Amelia Rizky Okmalasari. Coba kita sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh dikitin sama mikrofonnya. Iya, tarik aja tuh. Iya, jadi Mbak Amelia Rizky Okmalasari ini adalah owner Okmalasari Bakery ya. Oke, jadi ini Mbak Mala atau Mbak Sari nih kiawan sehari-hari tuh? Amel ya. Oke, Amel ya, Amel di kesempatan pagi hari ini rekan. Dan juga ada Bapak siapa nih? Bapak siapa nih namanya? Bapak Suhardi. Oh, Bapak Suhardi. Bapak Suhardi ini adalah orang tua Mbak Amel ini ya? Oke. Oke, Pak, selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, sehat juga, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Oke, rekan dengar, di kesempatan pagi hari ini juga kami live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang FM dan juga kami live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz ya. Mungkin kita langsung saja tanpa panjang lebar ya. Nah, mungkin Mbak Amel ya, boleh diceritain dulu nih sejak kapan memulai usaha gitu kan, sejarahnya Okmalasari Bakery ini. Awal mula kita mulai usaha tuh dari Agustus ya Pak ya, Agustus 2022. Oh, 2022 ya. Nggih. Ini sudah hampir 1 tahun ya? Nggih. Sudah 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Iya, oke. 2022 ya. Nah, jadi kenapa nih mau bikin roti ya, roti atau bakery ini? Jadi dapat inspirasinya ini dari mana nih, Mbak Amel sama Bapak Suhardi nih? Boleh diceritain nih satu sama lain mungkin ya, ada ceritanya. Asal mulanya tuh kan Bapak dulu jualan dawet. Nah, terus ada orang mampir gitu. Ya. Terus nawari kalau misalnya mau buat roti mau nggak sekalian nyampingin usaha. Terus sekalinya tuh makin lama makin rame rotinya sampai berkembang sampai sekarang. Oke, itu orang yang nitip apa? Awalnya tuh orang abis nganter-nganter roti sama kayak gini juga. Habis itu Sidin ya bahasa Indonesia Banjar nggak Bapak? Kalau gitu. apa ya? Ngajarin biar bikin nih. Oh, jadi dari awal nitipin gitu kan sama bapaknya gitu ya. Lama kelamaan, wah ini diajarin aja nih supaya lebih ramai lagi dan bisa memproduksi sendiri gitu Pak ya. Jadilah si Okmalasari Bakery ini gitu. Oke, jadi apa ya, rekan dengar ada timbal baliknya lah dari nitipin tadi gitu ya sama Mbak Amelnya sama Bapak juga. Oke, ini kenapa namanya Okmalasari? Tapi ini ambilan nama Mbak sendiri kan ternyata. Itu kenapa tuh? Apakah ada yang lain atau gimana nih pastinya? Ini Bapak nih punya cerita tersendiri nih kayaknya nih Pak. Boleh ceritain Pak? supaya apa ya? Apa? Supaya orang tahu kalau ini produk kita. Oh gitu ya. Oke, produknya Mbak Amel gitu ya. Dan nama belakangnya yang diambil jadi nama produk ini ya, nama si produk roti ini rekan dengar. Oke, ini produknya ada apa aja di Okmalasari Bakery ini? Ada roti manis kecil, roti kombinasi isi 9. Oh, isi 9 rasa gitu ya? 9 rasa gitu, sama roti gulung tabur keju, sama roti mawar bulat. Mau mawar bulat. Oh ya, yang biasa dijajakan orang itu ya? Oke, berarti ada berapa varian nih Mbak? Ada 5 ya? 6 ya? 6 ya? Oh, 6 roti ya rekan dengar. Nah, jadi kalau kalian mau roti yang tentunya ada ya di tempatnya Mbak Okmalasari Bakery ini rekan dengar ya. Oke, ini proses pembuatannya dari Mbak sendiri seperti apakah? Ini mungkin dari pagi kah ngolahnya ini? Apakah nunggu
ini roti habis dulu nih dijual beliin atau gimana nih produksi terus gitu? Untuk saat ini produksi terus setiap pagi, Mm-mm. mulai jam 8 sampai jam 4 selesai pengopenan itu. Oh, jam 4 sore ya? Iya, jam 4 sore. Oke, itu prosesnya seperti apa dari pagi itu? Apakah ngadon dulu Iya, gitu ngadon. gimana? Itu bisa diceritain, Mbak? Pertama kita ngadon dulu pakai mesin. Oh, Terus, mesin ya sudah ya? iya. Wah, enak dong kalau gitu ya. Tanpa manual lagi. Iya. Terus kita selesai ngadon sekitar 15 menit tuh kita angkat, Mm-mm. terus kita timbangi satu persatu. Oh, Iya. berarti harus sama ya. Iya, harus Berapa sama. nih anunya nih, Mbak? Kalau yang Berat-beratnya? kecil ini sekitar 35 gram. 35 gram ya. Iya. Terus baru mulai pencetakan sama pengisian. Habis itu kita mulai ngembangkan tuh sekitar 4 jam ya Pak ya? Iya. 4 jam ya. Nggih. Oke. Terus nanti Lumayan ya Mbak ya, Nggih. ngembangkan aja 4 jam gitu ya. Mengembangkan 4 jam. Terus nanti sekitar jam 2 mulai pengopenan. Open juga. Nggih. Habis pengopenan, pendinginan, baru pengemasan. Pengemasan ya. Wah, jadi cukup lamanya di pengembangan nih rekan dengar ya. Entah kenapa di situ yang jadi lambat itu mungkin dari segi apa ya, dari segi yang lainnya memang di situ ya Mbak yang memperlambatnya gitu. Ini kan tadi belajarnya dari apa ya, orang ya yang menitipkan. Nah itu gimana tuh Mbak? Apakah memang perlu eksperimen dulu nih supaya ini nih bisa jadi begitu sempurna sesuai dengan yang diajarin gitu? Berapa kali coba gitu maksudnya? Sekitar 3 kali lah Pak ya. Iya. 3 kali orang ngajarin, beliau tadi ngajarin, terus kita bisa dan 3 kali coba untuk konsumsi sendiri gitu Pak. Oh ya, iya pasti itu Pak. Iya, Kan untuk eksperimen. konsumsi, Iya. eksperimen. Terus selanjutnya sudah rasa matang, rasa yakin produk itu bisa laku di pasaran, kami lakukan pemasaran itu tadi Pak. Oke, iya. Ini kan Pak, saat kita merasa yakin pasti kita sudah harus mencoba dan juga harus memperkenalkan dulu nih kepada ke orang-orang yang ada di dekat rumah kita lah mungkin gitu ya Pak ya. Nah, apakah mungkin Bapak juga mengambil penilaian dari orang-orang di sekitaran lah gitu? Gitu Benar, gimana Pak? Betul. Kami produk kami kenalkan ke tetangga, ke lingkungan sekitar itu, baru kami minta respon dari lingkungan, apakah produk kami layak atau gimana gitu. Atas respon dari lingkungan tetangga, akhirnya bilangnya kan bisa itu buat bisa ya di pasaran dijual. Wah ini layak nih gitu ya kata mereka ya. Dan dari situlah Bapak meranikan diri ya bersama keluarga Betul, gitu Pak. ya. Nah untuk menjajakan si roti ini rekan dengar. Nah seperti itu ya dari kisahnya nih gitu kan yang terjadi gitu kan dari awal merintis usaha si bakery ini ya. Jadi butuh ada eksperimen dulu gitu kan ya, enggak langsung muluk-muluk langsung dijual belikan enggak ya. Pasti kita harus coba dulu, harus eksperimen dulu ini bisa enggak selera enggak sama orang di tanah laut atau mungkin atau juga di luar tanah laut gitu kan ya. Selera kita kan berbeda-beda biasanya kan gitu Pak. Nah itu ya bahan nih terkait dengan bahan-bahan yang digunakan itu apa aja dalam pembuatan roti yang lain-lainnya gitu apa aja Mbak? Bahannya ya kayak biasa tepung, Ya, tepung, gula, garam, margarin, sama ragi roti. Oke, jadi enak aja ya carian bahannya ini ya Pak ya dan Mbaknya ya. Jadi nggak ada kendala gitu kan? Nggak ada kendala untuk bahannya ya. Kalau yang lain itu kan yang datang ke sini wah cari bahannya ngalih mas aja. Iya nyata ngalih jalan ini cari yang mahal-mahal juga gitu kan ya. Tapi untuk di tempatnya Mbak Okmalasari ini insya Allah enak-enak aja gitu ya. Jadi walaupun kita pesannya banyak gitu kan ya untuk dijual di warung-warung atau di mana-mana saja gitu kan ya. Di tempat Mbak Okmala ini siap ya menampung itu semua gitu kan Mbak ya. Oke. Nah, jadi dalam proses pembuatan ini apakah memang
keluarga aja nih, satu keluarga ini apakah memang ada dibantu sama orang-orang lain nih, di tetangga mungkin atau di yang sanak lah menyebar selanjar nih kita tuh? Untuk saat ini masih keluarga. Keluarga ya. Jadi dari pagi itu sampai dengan sore itu masih mbak-mbak sama bapak-bapaknya ya yang bantu ya dalam proses ini. Oke, kalau varian rasanya nih di tempatnya Mbak Okmala nih, apa aja? Rasanya ada stroberi, nanas, sama coklat. 3 ya, 3 varian rasa ya. Tapi ada juga yang 9 rasa tadi. Itu apa aja? Itu kan 9 tuh ada yaitu nanas, stroberi, coklat cuma 3-3. Oh, 3-3 gitu. Iya, Peri tahu. Iya, Peri kira 9 rasa gitu ya. Ternyata di 3-3 gitu. Ya. Oh, iya paham mereka dengar. Oh, gitu ya. Jadi ada rasa stroberi, nanas dan juga coklat ya. Ini yang enak untuk dicari ya, rasa-rasanya ini gitu kan. Oke. Dijual dengan harga berapaan, Mbak? Kalau yang ini yang kecil 1000-an. 1000-an. Kalau yang kombinasi itu 7. Yang kombinasi ya, 7.000 ya. 3 rasa tadi. Oh, iya. Kalau yang mawar bulat itu 4.000. 4.000. Yang tabur keju gulung 6.000. 6.000 ya. Oke. Tabur gulung ya. Jadi ada bervarian harga nih rekan-rekan. Ada yang 1.000 ya. Ada yang 4.000, ada yang 6.000, ada yang 7.000. Nah, jadi sisa kalian mana yang mau kalian cari ya. Ini biasanya kan Mbak, saya mah kayak Puri nih. Kalau pagi-pagi kan pasti harus cari roti nih. Walaupun pagi itu nggak bisa makan nasi, biasanya kan harus makan roti dulu ya kan, sambil ngopi lah gitu kan penemannya gitu kan ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin mau stok roti gitu ya, bisa aja tuh langsung ke tempatnya Mbak Okmala Sari. Di mana sih alamatnya gitu? Alamatnya di Desa Gunung Makmur. Oh, Desa Gunung Makmur ya? Takisung ya? Takisung, Pak. Oke, Gunung Makmur. Lumbus. Hah? Lumbus? Jalan Lumbus, RT-nya? RT 10, RW 5. Oke. Desa Gunung Makmur ya, Kecamatan Takisung ya. Oke. Untuk alamatnya langsung juga ke Jalan Lumbus, RT 10 RW 05. Cari aja di situ nama Mbak Amel, tahu aja gitu ya. Atau Bapak Soehardi, tahu aja situ orang ya. Oke. Nah, dari dalam penjualan nih, dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak roti? Dikira-kira rata-rata gitu dalam sehari ataupun seminggu gitu kalau enaknya. Kita kalau menjual pakai basket gitu. Basket. Per basketan gitu. Kadang sehari itu sampai 3 basket habis. 3 basket. 3 basket itu berapa isinya, Mbak? Isinya sekitar kalau yang kecil 80-an biji, Pak ya. Wah, lumayan ya. 80 biji ya. Berarti 3 basket kali aja kali 8 ya rekan-rekan ya. Oke, sudah 24-an lah ya. Iya. 240 biji maksudnya, dikali harga yang di tertera tadi gitu ya, sesuai dengan pesanan ya. Kalau kalian pesan yang 1.000 ya banyak lagi nih bisanya gitu kan, atau yang 7.000 banyak juga, 4.000, 6.000 silakan ya rekan-rekan. Nah, jadi kendalanya apa sih Mbak selama berusaha ini kan? Ini kan baru setahun nih di launching, digerakkan. Itu apa sih yang jadi kendala? Apakah memang dari segi pemasarannya kah, atau dari segi pengemasan kah mungkin, atau dari bahan-bahannya? Nah, itu bisa diceritain di sini, mungkin nanti bisa kami sampaikan nih kepada pihak Disnakerin gitu. Untuk kendala alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya nggak ada ya. Oke, jadi aman-aman pula aja gitu ya. Nah, selama ini apakah dari pihak pemerintah nih, terutama dari Disnakerin gitu, apakah sudah ada mengajarkan pelatihan lah semacamnya? Ada, Pak, alhamdulillah. Pelatihan seperti apa tuh, Mbak? Kemarin ada pelatihan dari Dinas Koperasi. Oh, itu di Skobdak ya? Oke, apa tuh? Pelatihan apa kemarin? Tentang apa ya kemarin? UMKM. Oh, UMKM. Jadi ini sudah masuk ke 2 dinas ya sebetulnya. Ada dari Diskobdak ya, dan juga dari Disnakerin ya. Nah, ini tapi yang kita talkshow di sini nih Disnakerin ya, Mbak. Nah, jadi Disnakerin ini kan untuk memperluas atau pemasarannya atau promosinya lah sini, Pak. Nah, jadi ini memang bagus lah dari Disnakerin ya. Apalagi nih Mbak Okmal baru saja merintis 1 tahun gitu kan. Bagus lah
kalau ada dibawa ke sini gitu kan ya untuk memasarkan ini dan juga lebih dikenal masyarakat. Nah, jadi maksud ulun tuh apa sih strategi yang sudah Mbak terapkan gitu ya untuk Okmala Sari Bakery ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Nah, dari hasil Mbaknya itu mendapatkan pelatihan tadi. Nah, itu apa? Strateginya loh ini. Strateginya yang pertama kita ya mencari izin lah dari semua izinnya. Iya, izin. Yang penting tuh izin. Iya, Kayak betul. PIRT, halal, pasti orang tuh nyari di situ supaya konsumen tuh percaya sama produk yang kita miliki. Ya. Terus yang apa? kedua, ayo, apa? strateginya ya apa, Bang? Apa? Percaya diri sama produk yang kita buat. Iya, pasti itu percaya diri. Komunikasinya harus juga loh, Mbak. Iya, sama kawan-kawan mungkin loh, harus loh. Itu komunikasi yang baik itu menjadi sebuah kunci ya untuk kita dalam memperjualbelikan produk kita. Ini yang saya ambil dari para pelaku UKM yang tentunya sudah bertahun-tahun lah gitu ya bergerak di bidang bakery. Ternyata mereka juga sukses sekarang gitu. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa diterapin juga ya. Bukan hanya interaksi sama orang yang langsung beli gitu kan, tapi sama teman-teman kita gitu kan, saat kita ngumpul sama kawan-kawan itu bisa kita bawa nih, walaupun kita rugi dulu nih Mbak di awal gitu, kita kan nggak apa-apa ya kan, tapi kita harus memperkenalkan bahwa ini jadi nantinya ada pembicaraan-pembicaraan yang lain dari kawan-kawan kita dalam soal nongkrong nih di mana gitu kan sama teman-temannya, paham kan maksud saya nih ya, nah gitu. Oke. Nah, berarti di tempatnya Mbak Okmala Sari ini sudah lengkap ya PIRT, halal dan juga yang lain-lainnya itu? Kalau PIRT kemarin masih jalan? Sudah masih nunggu. Masih nunggu ya. Nah, kalau untuk halalnya? Sudah ya? Alhamdulillah ya rekan dengar. Dan ini mungkin bisa nanti didaftarkan di Haki ya setelah dapat PIRT gitu kan ya, supaya nih Mbak Okmala Sari Bakery ini sudah jadi paten di tempatnya Mbak Okmala aja gitu ya. Karena kan ini nantinya kalau ini berkembang lebih banyak, lebih maju lagi gitu kan ya, lama kelamaan kan ini pasti banyak pesanan gitu kan, insya Allah ya, amin kita doain ya. Tentunya hamba harus melek haki itu tadi, hak kekayaan intelektual. Ini bukan kekayaannya, cuman namanya nih Mbak. Namanya ini supaya nggak diambil orang. Nah gitu. Nanti kita sudah naik, kita yang capek-capek untuk membangun nama Okmala Sari Bakery gitu kan, untuk menjual belikan, ternyata diambil orang nih di daerah lain. Nah itu yang rugi kita sendiri nantinya gitu kan. Apa harus mengganti nama si produk kita. Nah makanya dari sini apapun itu pasti kita harus mendaftarkan di Haki. Apalagi kan Mbak sama bapaknya sudah niat banget nih untuk supaya si produk Mbaknya dan bapaknya ini bisa lebih dikenal orang gitu kan melalui perizinan tadi dan juga halal dan juga si Hakinya tadi. Ini mudah-mudahan ya. Dan tentunya kalau Mbaknya membuka diri sih sebenarnya gitu ya Mbak, untuk dinas terkait insya Allah dibantu gitu kan ya. Makanya kita kalau mau ngurus izin itu kan yang saya ambil pelajaran dari pelaku IKM yang datang ke sini, mereka itu selalu membuka diri gitu Mbak untuk berkenalan dengan pihak-pihak dari Disnakerin maupun juga Diskopdak. Bukan mereka yang datangi kita, cuman kita harus datangi mereka gitu supaya kita lebih bisa dibantu gitu loh. Nah, iya. Ini sekedar saran ya dari Peri ya, bukan ngajarin nih, sekedar saran dari Peri karena memang Peri juga dapat saran dari para pelaku IKM yang datang ke sini gitu. Jadi kita saling menyampaikan gitu ya. Nah, itu. Oke, kalau roti ini tahannya berapa lama sih gitu kan? Pasti kan harus ada ketahanan nih. Kemarin pernah nyoba nyimpen. Bisa sampai sebulan, sampai 27 hari. Sebulan ya? Wah, lumayan nih sebulan. Yang biasanya kan kalau kita biasa ini Mbak jamuran gitu ya. Ini tanpa bahan pengawet ya berarti ya Pak ya? Tanpa bahan pengawet. Alhamdulillah berarti alami gitu ya. Nah, jadi ini bisa bertahan sebulan mereka dengar asal ditempatkan di tempat yang bagus ya. Nah, yang nggak panas sama nggak kena air. Nah, itu ya rekan dengar. Jadi awet si rotinya ini gitu kan ya, atau di lemari yang ada dingin-dinginnya lah sedikit gitu ya Mbak ya, supaya nggak jamuran apapun itu. Pokoknya kalau ini sudah dicoba oleh Mbak Amel ternyata tahan sebulan ya.
Oke, ini apa sih yang membedakan produknya Mbak Amel ini dengan produk yang lain? Karena kan kita nih sudah tahu nih Mbak ya, di Tanah Laut sendiri pun banyak orang yang mengolah roti. Iya. Nah itu apa yang membedakan? Ciri khasnya mungkin di tempatnya Mbak Amel nih, di Okmala Sari Bakery, apa? Ayo. Untuk sementara itu sama persis masih Pak. Mm-mm. Belum ada perbedaan yang Mm-mm. signifikan. Mm-mm. Jadi untuk roti ini di pasaran banyak gitu, Iya, banyak banyak. ditemukan Mm-mm. gitu. Iya. Jadi ya nggak ada yang spesial, cuma Mm-mm. kami menjual roti itu kan di daerah kami belum 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 banyak, belum ada yang Mm-mm. roti-roti luar yang Ya, masuk ke yang masuk daerah ya Pak kami. ya. Ya, oke. Oke, berarti dari situlah ini. Oh, berarti inspirasi dari Bapak juga ya. Iya, Ternyata belum banyak orang yang menjual belikan, maka bisa diambil keuntungan nih iya buat roti betul. ini gitu kan Iya, ya. Nah, itu bukan hanya dari orang yang nitipin tadi aja gitu kan iya, ya, Pak ya. iya, Ternyata dari penglihatan Bapak mungkin ya yang sering iya, ke warung mungkin beli apa gitu kan ya. Ternyata betul. orang di daerah Bapak di daerah Takisung ya mungkin ya. Iya, Ternyata nggak ada jual beli roti-roti seperti ini. Dari situ ambil inspirasinya gitu kan supaya ini bisa jadi cuan. Wah, ini bisa diolah roti nih. Gitu ya, Pak ya. betul. Ini mental pedagang nih rekan-rekan memang harus seperti itu ya, Pak ya. Iya, Betul. apalagi kan Bapak penjual dawet ya tadi Iya, kalau nggak salah ya iya, kan. Nah, pastinya wah ini harus ada cari cuan yang lain nih supaya ada peneman dawet ini gitu kan. Wah, ini mantap tem- bapaknya nih ya. teman dawet ya. Iya, teman dawet gitu kan ya. Supaya orang nongkrong bukan hanya menikmati dawet, cuman ada rotinya juga, Pak ya. Betul. Nah, itu. Oke ya. Bagus juga nih. Nah, itu yang Pri cari tadi inspirasinya bukan hanya mungkin kalau dari inspirasi orang mengantarkan itu kan itu sudah biasa gitu kan. Tapi kalau dari Bapak melihat dari situasi yang memang di warung-warung itu agak kurang orang menjual Iya, belikan roti ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Terkait dengan hal yang membedakan masih sama kata Bapak Soehardi tadi ya. betul. Tapi dari segi inspirasi memang dari situlah yang Bapak yang pernah tangkap dari Bapak Soehardi ini ya. Oke, kalau ini sudah dipasarkan kemana aja roti-rotinya? Ke Batakan ya, Pak. Ke Batakan ya? Batakan nggih, Kandangan Baru, daerah Batakan, terus Takisung, Mm-mm. eh, Ranggang. ya Tambangan, Ranggang, Heeh. ke Plehari ya belum banyak nih. Belum Cuma banyak kan ya? ya sudah banyak yang daerah Plehari itu Mm-mm. pengusaha-pengusaha roti yang Iya Pak, banyak eh, banyak. persaingan ketat ini. Jadi Iya. kami masih ke pelosok-pelosok ini. Mm-mm. Masih yang daerah-daerah yang belum terjamah sama pedagang-pedagang pengusaha-pengusaha roti Mm-mm. lain gitu. Iya, betul tuh Pak. Harus kayak gitu kan. Kita harus masuk ke pelosok-pelosok sih menurut Puri ya, pemikiran Puri. Karena Iya, memang kalau di kota-kota seperti ini ya banyak aja gitu kan roti-roti yang bertebaran gitu kan. Cuman kalau di desa-desa atau pelosok-pelosok itu ya mungkin harus ada juga rotinya. Karena memang betul. kalau masyarakat kita kan ciri khasnya kalau pagi itu harus ada minum teh, ngopi, gitu kan. Harus ada kawannya nih ngopi Iya, teh ini gitu kan. Ya minyak ada wadai lah, jarang tuh ya roti gitu kan. Nah, makanya menyepian masuk pelosok ya sih itu bagus sih menurut Peri gitu kan karena itu semacam dari strategi juga gitu ya supaya ini lebih banyak penjualannya gitu kan ya. Oke, berarti di daerah Takyusung sampai dengan Batakan ya Pak ya. iya, Daerah-daerah situ-situ aja ya di kecamatan lah gitu kan ibaratnya kan ini kan terputar nih dari Batakan ke Kuala Tambangan ya tadi ya. Terus ke Takisung lagi ya kan. Nah, jadi terpusat di situ ya. oke. Oke. Jadi dalam satu hari itu 240 biji. Kalau dalam seminggu kali ini aja segitu ya. Oke. Wah, lumayan nih. Sebulan belum lagi nih berapa ya kan. Oke, jadi ada nggak omsetnya itu berjuta-jutaan gitu sudah? Ada nggak Pak? Ya untuk Kalau perkiraan ya perkiraan ya ini mungkin di rata-rata aja deh dari Bapak. Ini kan kita talk show ini bukan hanya untuk mempromosikan, cuman kita harus menginspirasi orang-orang juga Pak dari kisah Bapak yang menjual belikan roti ini Iya, gitu. betul. Mm-mm. Jadi untuk perkiraan labanya kalau
dihitung per bulan itu sekitar 4 sampai 4,5 ya. Itu 4,5 juta ya. Okay. Itu sudah itu kotor ya Pak? Bersihnya. Bersihnya. Ya, okay. Wah, kotornya berapa Pak? Iya. Itu kan selain dipasarkan di luar, ada juga yang lingkungan beli di rumah gitu, di kami produksi gitu Pak. Jadi yang di pasaran itu lain lagi kan hasil omsetnya, terus yang di rumah lain lagi gitu. Jadi ada penanganan dua pemasaran ya. Selain di rumah juga ada di luar gitu. Oke, jadi ada ibaratnya dua cabang nih rekan-rekan. Melayani di kampung ya, kampung halaman sendiri gitu kan, dan juga bergerak di kecamatan nih rekan-rekan. Lintas kecamatan sih menurut Putri ya. Karena Batakan itu sudah masuk ke kecamatan Panyipatan gitu ya. Nah, jadi Takisong dan Panyipatan gitu kan ya. Dan merambah ke Plehari, tapi di Plehari ini memang kurang ya Pak, masih ya Pak ya. Masih kurang. Ya mudah-mudahan nanti bisa menyasar ke semua kecamatan juga, mungkin bisa lebih menasional lagi nantinya ya. Roti ini gitu kan. Ini memang harus dilestarikan sih Pak sebenarnya, roti-roti seperti ini gitu kan ya. Memang sekarang ini Pri agak-agak jarang sih nemuin orang-orang yang mungkin rasa-rasa yang sudah seperti nanas, coklat itu. Biasanya kan jarang nih yang kita ambil di warung-warung yang ada di kota-kota ini, ya rasanya seperti yang olahan perusahaan gitu kan. Nah, jadi kalau rasa-rasa seperti ini agak-agak jarang sudah. Jadi di tempatnya Pak Suhardi ini sudah memproduksi ini rekan-rekan lebih banyak di kawasan Kecamatan Takisong sana ya. Dan buat kalian juga boleh pesan ya Pak ya, di luaran sini gitu kan ya. Itu nanti dianterin atau kita yang ngambil nih Pak? Bisa diantar Pak. Kalau delivery ya bilang. Oh, delivery ya. Untuk di daerah Takisong berarti pre-ongkir nih ya. Kalau untuk di daerah lintas kecamatan itu baru delivery ya Pak ya. Nah, tergantung jaraknya nih rekan-rekan. Nah, itu yang perlu kita adakan ya Pak ya. Nah, tapi kalau maksimal pesan nih Pak, kalau di tempat Pian nih sama Mbak Amel nih, berapa nih? Berapa minimal dan maksimalnya? Kalau ada yang pesen nih Pak, nah itu kalau ya ada nambah warungan kah? Berapa Pak? Untuk minimal maksimal kami tidak menentukan ya. Terserah konsumen aja ya, pembeli aja ya. Pembeli itu mau pesan berapa kami siap untuk mengantar atau yang pembelinya sendiri mengambil di tempat kami usaha. Gitu. Oh gitu ya. Untuk yang dekat ya. Tapi untuk yang jauh bisa delivery ya. Ya. Tapi kalau yang delivery ini rekan-rekan ya banyakan lah gitu ya, supaya nggak rugi ngantarnya nih loh gitu ya, supaya enak sama enak gitu kan ya. Nah itu. Dan juga untuk yang di daerah Takisong saja mungkin bisa aja ke Gunung Makmur situ ya Pak ya, mengambilnya. Atau kalau kalian koler lo bahasa Banjar gitu ya bisa suruh bapaknya untuk delivery. Nah jadi situ ada ongkirnya rekan-rekan ya. Oke. Nah itu ya rekan-rekan, kalau dipasarkan ya tentunya dipasarin di daerah Takisong sambil dengan lintas kecamatan lah dulu gitu kan ya, karena memang baru saja merintis hampir 1 tahun ini ya. Ini tanggal berapa sih sebenarnya gitu Mbak perilisannya ini, launchingnya itu tanggal berapa? Tanggal 27. Oh 27 ya, lama masih ya. Ini baru tanggal 8. Iya, tapi semangat aja terus Pak ya, Mbak, semangat terus gitu kan untuk memperjualbelikan ini ya, karena ini memang menurut Puri sih memang oke sih kalau sehari 240 biji gitu kan, kali aja beberapa harga yang dijual ya kan, ada yang 1.000, ada yang 7.000, ada yang 4.000 dan 6.000 tadi ya. Oke, ini kan apa sih yang menjadi andalan gitu untuk penjualan di Okmalasari Bakery ini gitu, yang menjadi andalan, yang menjadi best seller banget gitu, apa Mbak Amel? Rotinya nih apa? Yang banyak banget mawar, gitu. Iya. Yang mawar. Oh, yang mawar ya. Yang mawar itu. Yang sering
orang pesen itu buat hajatan apa misalkan untuk acara yasinan, Ya. untuk acara-acara keagamaan gitu, misalkan Isra Mi'raj ataupun ya hari-hari besar Islam gitu ya, Pak. Iya, itu original ya, Pak ya? Yang original. Iya, itu suka tuh, Pak, saya, Pak. Karena memang enak kalau dicelup ke teh ataupun gimana gitu kan ya. Iya, itu yang jadi best seller banget ya, Pak ya, Iya, yang betul. banyak peminatnya gitu. Betul. Nah, oke, berarti itu ya rekening yang mawar ya.